Untuk menjadi negara Indonesia tidak hanya sekedar sudah melakukan proklamasi, namun perlu pengakuan lain dari beberapa negara untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Untuk mewujudkannya, maka pemerintah Indonesia mulai meminta dukungan dari beberapa negara untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir merupakan salah satu bagian sekutu yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan mereka menggalang dukungan dengan Liga Arab untuk menerima kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 22 Maret 1946, Mesir secara de facto mengakui kedaulatan Indonesia. Mesir juga meyakinkan Irak, kerajaan Arab, dan Suriah untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1947, Mesir secara de jure mengakui kedaulatan Indonesia, dan Indonesia membuka kedutaan besar di Kairo. Al-Ikhwan Al-Muslimin, yaitu organisasi yang diketuai oleh Syekh Hasan Al-Banna, secara terus-menerus memberi dukungannya terhadap Indonesia. Beliau mendukung dan memberikan kesempatan untuk beropini lewat pemberitaan media kepada mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran lokal miliknya. Selain itu juga melalui tablik akbar dan demonstrasi. Selain itu, negara Liga Arab juga memiliki peran penting dalam pengakuan kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 18 November 1946, Dewan Liga Arab mengajak negara-negara anggota Liga Arab untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Mereka memberikan dukungan kepada Indonesia karena beberapa alasan, yaitu alasan keagamaan, kekerabatan, dan kekeluargaan. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari India juga mengalami nasib yang sama dengan Indonesia, itu sama-sama dijajah oleh bangsa asing. Karena kesamaan tersebut, maka terjalin rasa yang sama, sependeritaan senasib. Terjadilah barter. Indonesia mengirimkan bantuan beras kepada Indonesia. Terjadi wabah kelaparan. Kemudian India memberikan bantuan obat-obatan kepada Indonesia untuk membalas bantuan Indonesia yang pernah diberikan. Hal ini bertujuan untuk menembus blokade Belanda terhadap Indonesia. Ketika terjadi agresi militer tanggal 19 Desember 1948, Indialah yang menjadi negara yang mengecam aksi gerakan Belanda tersebut, dan kemudian mengadakan konferensi Asia di New Delhi atas usulan PM India, yaitu P.J. Nehru, dan PM Burma, yaitu Aung San. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Australia. Australia memberikan dukungan kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini karena hubungan yang sudah terjalin semenjak Indonesia dijajah oleh Jepang. Selain alasan lain, Australia mendukung Indonesia itu sama-sama ingin menyingkirkan Jepang sehingga Indonesia mendapat kedaulatan dari Australia. Respon negatif terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain mendapat dukungan positif dari berbagai negara, ada respon negatif juga dari beberapa negara terhadap kemerdekaan Indonesia. Berikut respon negatif dari beberapa negara. Penolakan Belanda merupakan negara yang menolak kemerdekaan Indonesia dan ingin merebut kembali Indonesia. Peristiwa perebutan kembali ini terjadi pada agresi militer 1947 dan agresi militer 2 1948. Berkali-kali melakukan perundingan, mulai dari perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem, dan konferensi Meja Bundar KMF. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia pada konferensi Meja Bundar. Hasil konferensi Meja Bundar yaitu membagi wilayah Indonesia dalam bentuk federasi RIS, Republik Indonesia Serikat. Peran PBB menjadi pihak yang netral dan menjadi pihak yang menengahi penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia. Pada agresi militer 1, PBB mengusulkan untuk membuat KTN, Komisi 3 Negara. Jadi setiap negara mengusulkan satu negara yang menjadi perwakilan, dan ada satu negara yang menjadi pihak netral. Indonesia memilih Australia sebagai negara perwakilan, memilih Richard Kirby. Belanda memilih Belgia dengan Paul van Zeeland sebagai negara perwakilan, dan negara yang menjadi pihak netral adalah Amerika Serikat dengan perwakilan Frank Graham. Perundingan KTN ini berhasil dilaksanakan dan mengantarkan kedua negara untuk melakukan perundingan Renville. PBB juga berperan dalam pembentukan badan perdamaian, yaitu UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Tugas UNCI yaitu membantu mempelancar bentuk perundingan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mengutus LN Palar sebagai wakil tetap RI yang memperjuangkan pengakuan dunia internasional. Pada akhirnya berhasil mengantar Indonesia menjadi anggota PBB.
Sekian dari saya, terima kasih.